Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini, yakni yang kedua, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang sebelumnya dalam kitab Mutammimah al-Jurumiyah, yaitu pelengkapnya Jurumiyah. Dan sekarang kita masuk ke babul i'rabi wal bina'i, yakni bab i'rab dan bina. Al-i'rabu, adapun i'rab itu taghyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir kalimat, likhtilafil awamili, karena perbedaan amil-amil, ad-dakhilati, yang masuk, alaiha, padanya kalimat, lafdhon, secara lafad, au taqdiran, atau secara kira-kira. Jadi di sini i'rab, maksud i'rab di sini adalah perubahan akhir kalimat, yakni sebagaimana nahwu, kita mengetahui ilmu nahwu itu untuk mengetahui harokat akhir kalimat. Ini namanya i'rab. Jadi pada ilmu nahwu ada i'rab, ada mabni. Yang dimaksud dengan i'rab adalah kata atau kalimat yang bisa berubah harokatnya. Contohnya, ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, nazartu ila Muhammadin. Nah, lihat harokat akhir pada lafaz Muhammad. Yang awalnya ja'a Muhammadun dengan dhammah, kemudian masuk amil yang lain, ra'aitu Muhammadan dengan fathah, kemudian amil yang lain masuk lagi, yang berbeda lagi, nazartu ila Muhammadin dengan kasrah. Ini maksudnya. Jadi perubahan akhir kalimat atau harokat akhir kalimat karena perbedaan amil-amil yang masuk pada itu kalimat. Ya, baik secara lafad atau kira-kira. Yang lafad itu contoh. Yang tadi contohnya. Yang nampak harokatnya. Muhammadun jadi Muhammadan, jadi Muhammadin. Itu namanya lafdhon. Au taqdiran, atau kira-kira. Itu kira-kira itu kalau dalam ilmunya itu ada isim maksur. Contohnya Musa, ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Nah, itu namanya. Walaupun di situ Musa itu namanya, tapi itu berubah. Yani pada lafad dia nggak ada perbedaan, tapi dalam hakikatnya itu Musa asalnya Musayu, ja'a Musayu, ra'aitu Musayan, marartu bi Musayin. Tapi di situ karena isi maksur, maka harokat akhirnya dihapus. Jadi ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Itu ja'a Musa dengan dhammah muqaddarah, dengan dhammah yang dikira-kirakan pada huruf iya tersebut. Terus apa lagi? Ra'aitu Musa. Itu dengan fathah muqaddarah, yakni fathah yang dikira-kirakan pada lafaz Musa pada huruf iya tersebut. Marartu bi Musa. Musa dengan kasrah muqaddarah, yakni dikira-kirakan pada huruf iya tersebut. Itu namanya i'rab. Itu namanya takdiran. Kemudian selanjutnya, wa aqsamuhu, dan pembagian i'rab itu arba'atun, ada 4. Raf'un, yaitu rafa, wa nasbun dan nasab, wa khafdun dan khafad, wa jazmun dan jazm. Jadi di sini i'rab juga terbagi terhadap 4 bagian. Ada namanya i'rab rafa. Yang kedua i'rab nasab. Yang ketiga i'rab khafad. Yang keempat i'rab jazm. Ini khafad kalau di kitab yang lain ada namanya jer. Ya. Rafa di sini artinya perubahan yang dikhususkan, tandanya dhammah atau apa yang menggantikannya. Nasab, perubahan yang dikhususkan, tandanya fathah atau apa yang menggantikannya. Khafad atau jer, perubahan yang dikhususkan, tandanya kasroh atau apa yang menggantikannya. Dan jazm, perubahan yang dikhususkan, tandanya sukun atau apa yang menggantikannya.
Itu makna-makna rafa, nasab, khafad, dan jazm. Falil asma'i min dzalik, dan bagi isim-isim pada i'rab tersebut, ar-raf'u yaitu rafa, wan nasbu dan nasab, wal khafdu dan khafad, wala jazma fiha, tidak ada i'rab jazm pada isim. Jadi pada isim itu masuk 3 i'rab. Yang pertama i'rab rafa, i'rab nasab, dan i'rab khafad atau jer. Wala jazma fiha, dan tidak ada i'rab jazm yang masuk pada isim. Walil af'ali min dzalik, dan pada fiil-fiil dari i'rab tersebut, ar-raf'u yaitu rafa, wan nasbu dan nasab, wal jazmu dan jazm, wala khafdha fiha, dan tidak ada khafad padanya fiil. Dan pada fiil pula masuk padanya 3 i'rab. Yang pertama i'rab rafa, yang kedua i'rab nasab, yang ketiga i'rab jazm. Tidak ada dan tidak mungkin i'rab jer atau khafad masuk pada fiil. Nah, jadi pada isim 3 i'rab masuk, pada fiil aidan juga, yakni 3 i'rab masuk juga pada fiil. Pada isim rafa, nasab, jer atau khafad, pada fiil rafa, nasab, dan jazm. Itu namanya i'rab. Kemudian ada yang keduanya, yakni ada yang namanya bina. Kan tadi ada di judulnya al-i'rab wal bina. I'rab tadi perubahan akhir kalimat karena berbedanya amil yang masuk padanya. Sekarang bina. Wal bina'u, dan adapun bina itu luzumu awakhiril kalimi, yakni tetapnya harokat akhir kalimat. Harokatan, baik secara harokatnya, contohnya haula'i, lihat harokat akhirnya kasroh, dia selamanya kasroh. Haula'i, jangan haula'u, nggak ada. Haula'a, nggak ada. Jadi dia luzumu awakhiril kalimi, tetapnya harokat akhir kalimat. Kalau udah i, ya i. Haula'i, au sukunan atau sukun. Nahu contoh man wa kam, man dan kam. Di situ lafadz man. Di situ man adalah kalimat aslinya dan dia i'rabnya bina. Yani apa? Mabni. Man. Nggak bisa di harokati jadi manu atau mani atau mana, nggak bisa. Kalau dah itu kalimat asli, maka tidak bisa diubah. Tetap man wa kam, karena hukumnya apa? Bina. Bina itu luzumu awakhiril kalimi, yakni tetapnya harokat akhir kalimat. Wa anwa'uhu arba'atun. Bina juga terbagi pada 4 bagian, katanya di sini. Kata mu'alif al-Hattab, yaitu dhammun, ada yang mabni dhammah, wa fathun, dan ada yang mabni fathah, wa kasrun, dan ada yang mabni kasroh, wa sukunun, dan ada mabni sukun. Nah, jadi di sini bina juga terbagi pada 4 bagian. Yang pertama ada mabni dhammah, kedua mabni fathah, ketiga mabni kasroh, keempat mabni sukun. Baik, mungkin hadza darsul yaum, ini yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Pada pertemuan kali ini cukup kita sampaikan di sini dulu saja. Jadi insya Allah kita masuk ke, ya ini ada yang isim itu 2 jenis katanya. Tar selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.